Halo sobat-sobat sekalian, kembali lagi dengan saya Icat di Ada Apa Dengan Pajak, persembahan spesial dari DDTC Indonesia. Saksikan terus episode AADP kali ini, di mana saya akan membahas terkait penghitungan besaran pajak restoran. Jangan lupa untuk klik subscribe dan juga like video ini jika bermanfaat. Nah, kawan-kawan sekalian, pernah nggak sih merasa gitu ketika membeli suatu makanan atau minuman di restoran dan ketika melihat di bagian bawah struk ada pajak restoran, kenapa angkanya segini? Bagaimana sih cara menghitungnya? Saksikan terus AADP kali ini hingga akhir ya. Nah, sobat-sobat sekalian, seperti di video sebelumnya, saya informasikan bahwa untuk saat ini, pajak restoran merupakan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah, yaitu pemerintah kabupaten ataupun kota, begitu ya. Dan pemerintahan daerah ini akan memungut pajak restoran yang akan dibantu pemungutannya oleh para pihak-pihak restoran di kota atau kabupaten tersebut berdasarkan peraturan daerah. Nah, untuk saat ini, sebagian besar peraturan daerah masih menggunakan istilah pajak restoran yang mana mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Nah, nanti di pertengahan video akan saya bahas juga terkait pajak baru pengganti pajak restoran, yaitu pajak atas barang dan jasa tertentu. Nah, awal saat ini kita akan bahas terkait pajak restoran terlebih dahulu ya, rekan-rekan sekalian. Nah, sebagaimana dijelaskan di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, di situ disebutkan rekan-rekan, saya mengulang ini, bahwa objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran. Nah, pelayanannya itu apa saja sih? Pelayanannya itu cukup simpel, yaitu terkait penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli. Nah, ketika teman-teman membeli di restoran, mungkin ada kepikiran mau dimakan di tempat atau dibawa pulang ya. Nah, di sini di peraturannya tidak membedakan rekan-rekan apakah itu dimakan di tempat ataupun dibawa pulang, atau termasuk juga kalau misalkan rekan-rekan membeli melalui platform daring gitu ya, itu semuanya akan dikenai pajak restoran. Meskipun demikian, rekan-rekan, tidak semua pelayanan yang disediakan oleh restoran tersebut dikenakan pajak restoran. Ada beberapa restoran yang atas pemberian pelayanannya tidak dipungut restoran. Nah, ini ketentuannya adalah jika omset yang didapatkan oleh restoran tersebut atau nilai penjualan restoran tersebut pada satu masa itu tidak melebihi batas tertentu. Di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tidak diatur rekan-rekan berapa jumlah batas tertentu tersebut. Namun, batas tertentu tersebut diatur lebih lanjut oleh para pemerintah daerah. Misalnya nih, salah satu contohnya oleh pemerintah Jakarta gitu. Nah, di Perda DKI Jakarta gitu ya. Ini khusus untuk Jakarta, yaitu di Perda DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang pajak restoran. Di sini di pasal 3-nya disebutkan bahwa tidak termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi 200 juta. Jadi rekan-rekan yang memiliki usaha restoran dan nilai penjualannya tidak melebihi 200 juta, rekan-rekan tidak perlu memungut pajak restoran. Termasuk juga pembeli di restoran tersebut tidak akan diwajibkan untuk membayar restoran. Namun, misalkan rekan-rekan memiliki restoran seperti warung Tegal, warteg, warung nasi gitu ya, namun penjualan dalam satu masanya tersebut melebihi 200 juta, maka rekan-rekan pemilik warung tersebut, meskipun namanya warung bukan restoran, wajib memungut pajak restoran dari para pembelinya. Jadi jangan kaget ya rekan-rekan ya jika kita makan di warung tapi dipungutnya pajak restoran gitu. Nah, di sini di peraturannya juga dijelaskan nih rekan-rekan, tidak termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh pihak restoran yang pengelolaannya atau manajemennya menjadi satu dengan hotel, karena nantinya akan menjadi objek pajak lain, yaitu objek pajak hotel gitu. Nah,
Untuk melihat tadi 200 juta atau batasan tertentunya ini untuk masanya berapa lama, di sini jelaskan bahwa di pasal 10 untuk pajak restoran ini jangka waktunya atau masa pajaknya adalah 1 bulan gitu. Jadi dalam 1 bulan itu berapa nilai peredarannya, nilai penjualannya berapa, disitulah untuk melihat batasnya sudah terlewati atau belum. Oke. Nah, di sini saya ulangi lagi dengan konsepnya terlebih dahulu ya rekan-rekan, bahwa siapa sih yang harus memungut pajak restoran dan siapa yang harus membayar pajak restoran. Nah, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan atau minuman restoran. Maksudnya adalah rekan-rekan pembeli atau rekan-rekan yang membeli makanan dari restoran, pembeli tersebutlah yang menanggung beban atau yang diwajibkan untuk membayar pajak restoran yang terhutang. Sedangkan pihak restorannya disebut wajib pajak karena pihak restoran tersebutlah atau orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran tersebutlah yang wajib untuk memungut pajak restoran tersebut dan membayarkan pajak restoran tersebut kepada pemerintah daerah. Nah, selanjutnya untuk peraturannya sendiri disebutkan nih rekan-rekan. Di pasal 39 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 bahwa dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh restoran. Termasuk diantaranya tersebut ketika rekan-rekan membeli suatu makanan, minuman, biasanya di bawahnya ada biaya lain-lain, biaya jasa gitu, service charge. Nah, service charge tersebut juga termasuk sebagai dasar pengenaan pajak dalam menghitung besarnya pajak restoran yang terhutang. Untuk tarifnya, di pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 diatur ditetapkan paling tinggi 10%, sehingga undang-undang ini memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengenakan pajak restoran dengan tarif paling tinggi 10%. Sehingga pajak daerah berupa pajak restoran ini bebas apakah pemerintah daerah akan menaikkan tarif 0%, 5%, atau 10%. Namun sebagian besar atau rata-rata pada umumnya pemerintah daerah mengenakan tarif tertinggi yaitu 10%. Nah, dari sini juga di pasal 40 juga ditegaskan nih di ayat 2-nya, tarif pajak restoran ditetapkan dengan peraturan daerah. Sehingga rekan-rekan bisa saja ya ketika melakukan pembelian makanan minuman di kota A, kemudian berpindah ke kota B, ketika tarifnya berbeda ya mungkin saja berbeda gitu ya. Namun kita di sini stick to the highest rate atau kita tetap pada tarif paling tinggi yaitu 10%. Dan jangan terkecoh ya rekan-rekan ya, meskipun tarifnya 10%, bukan berarti ini dipungut dalam bentuk pajak pertambahan nilai, karena sebelum adanya revisi dalam Undang-Undang HPP, harmonisasi peraturan perpajakan, pajak pertambahan nilai memang dipungutnya 10%, dan pajak restoran juga dipungut paling tinggi 10%, sehingga tarifnya sama. Kadang orang bingung, ini pajak restoran atau pajak pertambahan nilai, tapi di video sebelumnya sudah saya jelaskan ya, seharusnya kalau kita beli makanan dan minuman di restoran dikenakannya pajak restoran. Untuk menghitung besarnya pajak restoran di pasal 41 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 juga sudah dijelaskan nih rekan-rekan, yaitu besaran pokok pajak restoran yang terhutang dihitung dengan cara mengkalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Nah, tarif dikali dasar pengenaan pajak, semudah itu rekan-rekan. Nah, dan untuk pajak restoran tersebut dipungut di wilayah di daerah tempat restoran berlokasi. Misalkan restorannya berlokasi di kota Subang, maka pemungutannya dilakukan oleh pihak restoran, penyedia restoran yaitu wajib pajak untuk disetorkan pajak restorannya kepada pemerintah Subang gitu. Kita beralih ke Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 atau biasa kita sebut dengan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Singkat saja rekan-rekan, di sini saya jelaskan kembali bahwa pajak restoran melalui Undang-Undang HKPD ini akan dilebur atau diintegrasikan menjadi satu pajak, yaitu pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT. Nah, di sini rekan-rekan pun tidak perlu risau untuk perhitungan besarannya karena di pasal 58 Undang-Undang HKPD di situ dijelaskan bahwa tarif PBJT ditetapkan paling tinggi 10%.
Jadi masih sama ya rekan-rekan ya dengan tarif yang sebelumnya di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tarif untuk pajak restoran itu ditetapkan paling tinggi 10%, dan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD itu juga ditetapkan sama, yaitu paling tinggi 10%, sehingga tidak terdapat perbedaan untuk tarifnya ya rekan ya. Namun kita tetap sabar menanti bagi pemerintah daerah untuk merevisi peraturan daerahnya menyesuaikan dengan Undang-Undang HKPD. Dan pun juga di Undang-Undang HKPD untuk menghitung besaran pokok PBJT-nya sama ya rekan-rekan caranya, yaitu dengan cara mengalihkan dasar pengenaan pajak dengan tarif. Tidak beda ya, sama dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Nah, langsung saja rekan-rekan kita ke salah satu contoh studi kasus. Di sini kita akan melihat bagaimana cara menghitung pajak restoran yang terutang. Misalkan saya nih, Icat membeli makanan dan minuman, ada nasi goreng, ada bakmi, ada es teh, ada es soda gembira, begitu ya rekan-rekan ya. Nah, total makanan yang saya beli seharga 100.000. Nah, dan di restoran tersebut dikenakan biaya layanan atau service charge sebesar 5%. Restoran ini kebetulan saya lokasi di Kelapa Gading, yaitu di Jakarta. Nah, di Jakarta sendiri tarif pajak restoran yang ditetapkan sesuai peraturan daerahnya adalah 10%. Jadi menggunakan tarif paling tinggi gitu. Nah, maka berapa pajak restoran yang harus saya bayarkan dan berapa total biaya yang harus saya bayar atau keluarkan dari dompet saya? Nah, ini rekan-rekan perhitungannya. Pertama, kita total dulu berapa jumlah makanan dan minuman yang saya beli. Jadi ada nasi goreng, bakmi goreng, es teh, dan soda gembira, total harganya 100.000. Nah, jangan lupa rekan-rekan, total harga 100.000 ini akan dikenakan tadi biaya layanan, service charge sebesar 5%. 100.000 dikali service charge 5%, maka service charge-nya adalah 5.000. Untuk menghitung pajak restoran tadi disebutkan dasar pengenaan pajaknya adalah total biaya yang harus saya bayarkan, yaitu biaya makanan ditambah dengan service charge 5%, maka 100.000 ditambah 5.000 adalah 105.000. Itulah dasar pengenaan pajaknya untuk menghitung pajak restoran. Nah, maka dengan peraturan yang tadi saya sebutkan bahwa untuk menghitung pajak restoran terutang adalah dasar pengenaan pajak dikali tarif. Dasar pengenaan pajak 105.000 dikali tarif pajak restorannya yaitu 10%, maka pajak restoran yang terutang adalah sebesar 10.500. Nah, lalu berapa biaya atau berapa uang yang harus saya bayarkan untuk semua tadi makanan, biaya layanan, dan pajak restorannya? Totalnya adalah 100.000 untuk makanan dan minumannya, ditambah 5.000 untuk biaya layanannya, ditambah pajak restorannya 10.500. Total yang harus saya bayar adalah 115.500. Begitu rekan-rekan sekalian. Cukup mudah kan? Ingat, jangan lupa dasar pengenaan pajak untuk pajak restoran adalah semua biaya yang harus saya keluarkan tadi, yaitu untuk makanan dan minumannya, termasuk biaya layanan atau service charge yang timbul. Nah, rekan-rekan sekalian, begitulah cara menghitung besaran pajak restoran yang terutang oleh pembeli. Nah, kapan sih saat terutangnya atas pajak restoran tersebut? Saat terutang atas pajak restoran tersebut adalah ketika atau pada saat pembayaran kepada pengusaha atau pihak restoran tersebut. Namun bisa juga rekan-rekan, misalkan nih, saya beli makanannya sekarang, beli bayar aja gitu ya, tapi makanannya baru besok, maka terutangnya pun pada saat saya melakukan pembayaran gitu. Nah, untuk masa pajak dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak restoran terutang ini dilakukan dalam jangka waktu 1 bulan kalender yang rekan-rekan ya. Jadi bagi para pengusaha restoran, jangan lupa untuk setiap bulannya melakukan kewajibannya terkait pemungutan, penghitungan, dan penyetoran termasuk pelaporan pajak restoran. Nah, untuk cara bayar pajak restoran tersebut dilakukan setiap bulan kepada Dinas Pendapatan Daerah atau Badan Pendapatan Daerah di masing-masing pemerintah daerah, kabupaten atau kota.
perpajakan. Nah, sekian episode Ada Apa Dengan Pajak kali ini terkait penghitungan pajak restoran. Semoga melalui video ini rekan-rekan sekalian dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat terkait pajak restoran. Jangan lupa subscribe channel DDTC Indonesia untuk terus mendapatkan berbagai informasi menarik dan penting perpajakan lainnya. Sekian dari saya, terima kasih.